Kita berjudul materinya yaitu sikap dan wujud hidup sebagai ibadah yang sejati anak-anak. Tentunya sikap kita, perbuatan harus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk ibadah yang sejati kita kepada siapa anak-anak? Kepada Tuhan saja, kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, bentuk korban persembahan waktu zaman di perjanjian lama anak-anak, Allah menetapkan syarat yaitu binatang yang dijadikan korban kepada Tuhan kepadanya berupa apa? Domba bagi yang sanggup menyediakan. Jadi yang mampu mempunyai cukup banyak binatang atau peternakan waktu itu bisa mempersembahkan domba kepada Allah. Nah, bagi yang tidak mampu bisa mempersembahkan korban persembahannya yaitu burung tekukur ya Nana ya. Ya, bisa dibayangkan ya dalam perjanjian lama kita setiap berkorban, setiap beribadah selalu membawa binatang kepada Tuhan. Dan ada lagi binatang lain yaitu kambing dijadikan untuk penebus salah anak-anak. Binatang kambing ini tidak disembelih tetapi diberi matrai dan ditumpangi tangan oleh mereka yang mengaku dosa. Setelah itu kambing tersebut dilepaskan ke padang gurun sebagai tanda lepasnya dosa. Begitu simbolnya ya anak-anak ya. Dan setiap ada salah pasti orang pada zaman perjanjian lama itu membawa kambing sebagai penebus salah ya Nana ya. Nah, binatang yang dijadikan korban itu anak-anak haruslah tambun ya. Tambun di sini arti gemuk ya, berisi, kemudian sehat, tidak bercacat dan masih hidup. Itu persyaratannya binatang yang dijadikan korban bakaran anak-anak. Kemudian imamlah yang bertugas menyembelih dan mengatur persembahan tersebut. Jadi imam yang bertugas mempersembahkan persembahan itu. Kemudian darah yang tertumpah, jadi waktu disembelih binatang itu ada darah yang tertumpah, itu disebut dengan tanda kurban. Sedangkan dagingnya dipersembahkan di atas mezbah ya Nana ya. Jadi pada di perjanjian lama orang-orang membangun sebuah mezbah ya, terdiri dari batu-batu di seperti meja, kemudian di atasnya ditaruh kayu api, kemudian binatang yang akan dikorbankan. Nah, anak-anak menyerahkan diri. Jadi kita sebagai orang percaya menyerahkan diri berarti menyerahkan seluruh hidup kita kepada siapa anak-anak? Kepada Tuhan saja. Kita mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Persembahan yang hidup adalah persembahan yang memuliakan Tuhan. Yang dipersembahkan adalah apa anak-anak? Seluruh tubuh dan kehidupan kita. Jadi seluruhnya hanya untuk Tuhan saja. Kemudian di dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan demikian anak-anak, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Kemudian kita belajar dari kisah Ayub anak-anak. Ayub ini terdapat ceritanya di dalam kitab Ayub ya. Nah, Ayub adalah seorang yang saleh anak-anak. Ia jujur dan takut akan Allah. Suatu hari Ayub ini dicobai. Hartanya habis anak-anak. Anaknya mati
dan ia menderita sakit kusta. Wah, sangat disayangkan sekali ya penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ia dijauhi oleh masyarakat dan sahabat-sahabatnya. Sudah hartanya habis, anak-anaknya mati, dia menderita sakit kusta, dan yang terlebih parah lagi, dia dijauhi masyarakat dan sahabat-sahabatnya. Kemudian dari cerita Ayub ini anak-anak, istrinya pun demikian. Dia tidak tahan melihat penderitaan Ayub anak-anak dan menyuruh Ayub untuk menghujat Allah. Artinya ya Ayub mendingan meninggalkan Tuhan saja, meninggalkan Allah saja, tidak usah percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dia selalu bersandar percaya penuh kepada Tuhan, dan akhirnya anak-anak, Ayub sembuh dari penyakit kustanya dan hartanya, kekayaannya kembali berlipat ganda. Dia memiliki anak-anak yang cantik dan ganteng, kemudian semua kekayaannya Tuhan kembalikan dengan berlipat ganda, ya. Baik anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.